sih seseorang yang merasa nyesel gue dulu nolak Tata gitu? Ada nggak kira-kira? Iya, ada sih kayak. Luar biasa, ada ternyata. Siapa itu di mana? The Founders. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Dia adalah co-founder dan direktur dari PT Lemurian Inovasi Teknologi. Tata Kartadibrata. Wah, apa kabar nih? Apa kabar? Selamat sore. Wah, Pak sore. Dokter. Oh. Oke, Pak Tata. Ya. Gimana? Sekarang udah menjadi seorang founder dari Iya. perusahaan teknologi nasional. Nasional. Gimana perasaannya? Ya, gimana ya? Jadi ada kebanggaan tersendiri lah, software yang kita develop itu dipakai orang lain gitu kan, bisa berguna, yaitu salah satu kebanggaan juga bagi saya. Ngomong-ngomong di industri software ya, latar belakangnya sebetulnya apa sih dulu? Sekolahnya di mana? Iya, Kemudian pernah berkarir di mana? Boleh diceritakan nggak? boleh Pak. Jadi dulu memang saya kebetulan apa ya, mungkin nyemplung ya di jurusan IT itu gitu kan. Jadi karena nggak lulus UMPTN aja sih gitu. Oh, nggak lulus. Wah, ini bahaya nih. Nggak lulus PTN tapi jadi owner gitu ya. Apa itu jadi benchmark kalau mau jadi owner perusahaan itu jangan lulus masuk perguruan tinggi gitu ya? Perguruan tinggi negeri gitu. Nah, terus gimana? Nggak lulus terus? Nah, kebetulan kan ngambil IT ya, itu juga apa nggak sengaja juga tuh ngambil IT, terus jurusannya teknik informatika gitu. Nggak sengajanya itu kenapa? Kok bisa nggak sengaja? Apakah tadinya mau ngambil jurusan kebidanan misalkan? Atau mau jurusan kedokteran? Tiba-tiba ke IT. Gimana tuh ceritanya tuh? Jadi kebetulan waktu itu tadinya milihnya ya perguruan tinggi negeri di Bandung lah ya. Asal negeri gitu ya? Nah, Oke, gitu. Jurusannya juga pokoknya asal masuk aja. Tapi ternyata ya mungkin nasib berkata lain gitu ya. Dan waktu itu memang tadinya kan saya itu ya orang tua ada tadinya pelaut gitu pada ya. Nah, cuman karena nilainya kurang bagus nggak lulus juga gitu. Oh, jadi sempat mau jadi angkatan laut atau mau jadi pelaut? Pelaut. Oh, jadi pelaut. Nah, Oh, yang jalan pulang gitu ya? nah itu. Yang istrinya di setiap pelabuhan gitu ya? Oh. Ketahuan dulu dari sekarang. Suka kemana-mana gitu ya? Oke, nilainya kurang, akhirnya nggak bisa masuk Nggak masuk. ke sekolah pelaut gitu ya? Terus coba UMPTN gak masuk juga. Nggak masuk gitu juga? kan. Nah itu terus kebetulan kakak udah duluan ngambil di Unpad itu kan. Lulus tapi kakak? Masuk Unpad? Lulus terus ya akhirnya disarankan saya untuk masuk situ juga gitu. Oke. Nah terus kebetulan kan waktu SMA itu saya ada komputer gitu lah ya. Nah terus karena saya suka, ya udah saya coba masuk jurusan komputer nih gitu kan. Sebentar, SMA ada komputer, Ya. tapi digunakan nggak? Dipakai untuk apa komputernya waktu itu? Sampai tertarik untuk masukkan jurusan komputer? Sih ya mungkin karena ini ya waktu itu kan komputer tuh pas awal-awal ada ya. Jadi excited gitu kan, jadi pengen kayaknya oke nih gitu, memperdalam gitu kan. Nggak tahu juga informatika tuh apa waktu itu gitu. Tapi udah bisa komputer sebelum masuk atau memilih Unpad waktu itu? Waktu itu di SMA itu sempat ada kayak istilahnya pelajarannya lah gitu ya, praktek komputer kayak gitu. Nah, terus Bahasa apa? Jangan bahasa assembler gitu ya? eh, Yang masih pakai floppy disk gitu ya? iya betul, Fox Pro kayak gitu. Fox Pro, wah ini mainannya Fox Pro nih. Waktu SMA. luar Waktu biasa. SMA. Nah Oke, itu. terus? Nah terus ya udah iseng-iseng ternyata lulus tuh pilihan pertama gitu kan, teknik informatika Di Unpad? di Unpad. Terus? Nah, karena waktu itu Unpad itu masih D3 ya, jadi istilahnya belum ada S1-nya lah untuk komputer itu. Oh, jadi betul-betul lulus saringan masuk Unpad untuk D3 ya? Untuk D3. Oke, saya kira ditolak tadi. Alhamdulillah sih Pak. Oh, lulus. Lulus. Jadi bukan nggak diterima UMPTN ya? Tapi lulus D3 gitu? UMPTN tidak keterima karena Oke. ngambilnya di ITB waktu itu kan. Oh, terlalu tinggi kali. Terlalu ITB. tinggi gitu. Oke, terus ceritanya masuk ke D3 Unpad. D3 Unpad. Oke. Nah, D3 Unpad ternyata di situ kan ada pelajaran programming gitu lah ya, mata kuliahnya. Ternyata nyambung nih gitu. Istilahnya dari awal itu
untuk mata kuliah programming itu A semua gitu. Oh Sedangkan gitu. yang lainnya jeblok-jeblok gitu Oh yang kan. lain jeblok. Mm-mm. Jadi merasa nyambung karena mendapat nilai A. Mendapat nilai Untuk A dan programming kayaknya lebih nyambung aja gitu si otak tuh ketika belajar oh ini gitu kan. Jadi kayak terpacu lah gitu. Si otak tuh putarannya lebih cepat. Jadi ya udah kayaknya ini sih gitu kan. Oh, Karena oke. memang saya maksudnya tuh bukan orang teori ya. Jadi saya bukan penghafal gitu kan. Jadi praktek oh ternyata bisa ya udah nyambung gitu. Nah, dari situ ya pas tingkat 2 juga sempat ngambil ke atas juga karena untuk programmingnya udah habis tuh. Jadi saya melebihi lah waktu itu gitu kan. Ngambil semester pendek maksudnya. Semester pendek. Oke. Jadi saya pas adalah ngambil SKS ke atas lah SKS gitu. tambahan. SKS tambahan. Oh, kayak tapi gitu. SKS-nya terkait programming juga. Nah, programming Oh, juga gitu. kayak gitu. Nah, itu ya alhamdulillah lah. Jadi dari situ wah kayaknya ini bisa diseriusin nih gitu kan. Oke. Kayak gitu. Jadi boleh dibilang saat memilih teknik informatika Unpad D3 ya, itu sebetulnya belum tahu ya, Belum mau tahu. ngapain gitu Iya, ya, betul. kerjaannya apa. Iya, Karena nilai yang tinggi itu, nilai bagus itu adalah programming, dibandingin yang lainnya yang jeblok, betul. maka akhirnya merasa, oh kayaknya ini jalan hidup saya. Gitu mungkin ya? Betul, Wah, seperti itu. keren sekali ini bagi teman-teman yang di rumah nih. Kadang-kadang kita mungkin ya, kita tuh merasa bahwa masuk perguruan tinggi itu karena orang tua, atau karena nggak tahu nih diarahin sama guru BP misalkan, konseling harusnya kemana, merasa benar ngambil jurusan, tapi ternyata kadang-kadang jurusan yang kita ambil itu tidak sesuai dengan passion, tapi mungkin ada 1 atau 2 subjek mata kuliah yang membuat kita terpacu gitu ya, dan Iya, akhirnya betul. mendapat nilai bagus. Mungkin di sana areanya ya. Betul, Pak. Oke, nah setelah kuliah di Unpad nih, apa yang membuat Pak Tata nih yakin bahwa ini adalah masa depan? Kalau di Unpad kan masih nilai tinggi gitu. Iya. Apakah explore saya kerjanya gimana nanti? Atau mungkin dari dulu udah bercita-cita jadi pemilik perusahaan seperti saat ini? Iya. Gimana? Ya sebenarnya kalau cita-cita belum kepikiran untuk memiliki perusahaan, Pak, itu memang seiring berjalannya waktu lah gitu. Cuman memang waktu itu tahun 2003 internet juga belum seperti sekarang gitu ya. Resource di internet itu belum kayak sekarang lah. Jadi memang waktu itu saya ada keinginan untuk lebih memperdalam di bahasa Java gitu. Bahasa Java? pemrograman Java. Bukan Sunda ya? Java. Java dulu ya? Java. Oke, terus? Nah itu saya sampai istilahnya beli JDK-nya itu ya dulu ada CD-CD yang jualan di inilah ya. Beli atau bajakan? Bajakan. Wah, Iya, ini nggak boleh nih. Bajakan, belajar pakai bajakan gitu ya. Oke, beli gitu ya CD-nya untuk belajar Java sendiri. Itu ngerjain tugas kampus atau memang explore sendiri nih? Itu explore sendiri, Pak. Explore sendiri. Explore sendiri, karena di kampus sendiri kayaknya waktu itu dosen juga masih belum ada yang bisa Java itu kan. Oh gitu. Waktu itu. Oke. Nah, Tahun berapa tuh? Tahun 2002, 2003-an. 2002, 2003. Itu teknik informatikanya masih D3 ya di Unpad waktu itu. Betul. Kemudian bahasa Java juga belum terlalu populer. Belum Jadi jarang yang populer. bisa. Akhirnya explore sendiri gitu ya. Explore sendiri. Oke. Lalu setelah itu gimana? Nah, terus waktu itu kebetulan ada istilahnya saya pas akhir-akhir nyusun tugas akhir itu saya coba apply lamaran gitu kan di Bandung, dan alhamdulillah keterima ada di daerah Cimahi lah gitu ya. Pada saat menyusun tugas akhir Tugas sudah akhir. apply, ngelamar apply. kerja gitu ya. Oke, Gitu. Diterima. Alhamdulillah. Nah itu selama 3 bulan ya di situ ada ilmu yang bisa saya dapat lah kayak gitu kan, seperti itu. Nah setelah selesai waktu itu masih nyusun juga karena belum kelar juga gitu kan. Nah terus ada lowongan ke Bali, di Bali Camp. Oh Bali Camp, ceritakan sedikit. Bali Camp itu apa? Apakah camping di Bali? Kalau kita keluar ke pantai itu banyak yang jemur gitu ya? Atau gimana? Atau kenapa milih Bali Camp? Jangan-jangan tadi hasrat pelautnya itu ingin hidup di daerah pantai. Gimana? Kenapa milih Bali Camp, dan Bali Camp itu apa? Kebetulan karena memang ada kesempatan aja dan membutuhkan di sana programmer Java gitu Pak. Karena waktu itu kan programmer Java itu sangat langka sekali lah waktu itu gitu ya.
Jadi kebetulan saya ditawarin sama teman saya itu dia sebagai asisten asisten lab lah Di Balicamp. di Di Unpad? Unpad. Jadi Oh, informasinya oke. dari asisten lab sebenarnya. Mhm. Kayak gitu dia tahu bahwa saya bisa Java nih gitu kan. Mhm. Karena memang di kampus itu sangat jarang sekali lah ya waktu itu kayak gitu. Mhm. Nah, saya coba ikut apply, ya udah langsung diterima, langsung besoknya berangkat ke Bali. Ke Bali. Mhm. Balicamp-nya itu apa? Itu perusahaan inkubator atau tempat training atau apa sebetulnya? Jadi kalau dulu tuh tahun 2003-an itu Balicamp itu kayak Silicon Valley Indonesia lah, Pak. Oh gitu. Karena itu Tapi dia khusus Java atau macam-macam? macam-macam sih. Nah, jadi itu salah satu perusahaan yang bergengsi lah waktu itu kan. Jadi Mhm. dan di dalamnya orang-orang yang memang terpilih lah, pilihan Mhm. kayak gitu, seperti itu. Dan alhamdulillah saya bisa masuk sana. Cuman memang di sana cuman sebulan karena memang waktu itu memang sedang lumayan kolaps juga kayaknya tuh waktu Oh, itu. Balicamp-nya sedang Balicamp itu. goncang lah, ada goncangan lah ya perusahaannya gitu. Betul. Sebulan dapat apa di Bali? Ya ada pengalaman inilah kerja dengan orang-orang yang oke lah Pak gitu kan, seperti itu. Tapi waktu itu memang lanjut lagi proyeknya di Jakarta sih, seperti itu. Di bawah Balicamp masih. Masih balik ya. Oh, jadi Nah, di Balinya sudah enggak, tapi ke Jakarta, di kantor Jakarta, kemudian masih bekerja di bawah di bawah Balicamp. Balicamp. Nah, kayak Oke, gitu. terus di Jakarta berapa lama di bawah Balicamp ini? Jakarta waktu itu memang saya kontraknya cuma 3 bulan sih kebetulan. Oh, 3 kan. bulan. Jadi 3 sebulan di bulan. Bali, 3 bulan di Jakarta. Nah, sisanya Udah di melakukan Jakarta. apa saja sih 4 bulan di Balicamp? Jangan-jangan baru penyesuaian nih, baru belajar-belajar gitu. Setidaknya di sana kan ada framework yang dipakai di sana Pak ya. Jadi sedikit banyak belajar lah di sana. Seperti apa Java yang di enterprise itu kayak gitu kan. Itu menjadi dasar kedepannya sih bagi saya gitu, seperti itu. Oke, terus selepas dari Balicamp nih, kan tadi 1 plus 3 bulan ya? Ya. Kerja di mana? Atau sudah mulai kepikiran saya buat company sendiri nih? Atau gimana? Waktu itu masih ada lanjutannya. Jadi ditawarin lagi kontrak lagi untuk memperpanjang gitu kan. Di Balicamp tadi? Di Balicamp tapi di Jakarta di kliennya Oke. gitu kan, disimpan di klien. Ya udah saya jalani. Kebetulan waktu itu memang masih belum lulus juga sebenarnya. Oh, belum Gitu. lulus? Belum Oh, gimana lulus. tuh waktu ke Bali kuliahnya berarti apa? Cuti? Enggak sih, waktu itu kan masih nyusun tuh Pak. Jadi Tidak harus ke kampus gitu ya? Sekalian bikin tugas akhir gitu betul, ya? Oh, gitu. oke. Molor 1 semester lah waktu itu. Oke, terus akhirnya diperpanjang di Balicamp, ditempatkan di perusahaan apa? Waktu itu di Astra Credit Company di Astra Credit Fatmawati. Company. Ya. Oh, pantesan sekarang banyak kreditnya ya? Udah tahu nih logik di belakang perusahaan kredit itu gimana ngakalinya gitu ya? Ya. Oke, singkat cerita lanjut ke perusahaan berikutnya kerja dulu, kerja lagi atau masuk ke industri startup ini? Jadi waktu itu masih kerja sih, lumayan kerja, ada beberapa kali pindah perusahaan gitu ya, karena memang waktu itu Balicamp stop kontraknya, saya nyari lagi, lalu ditempatkan di klien yang lain, waktu itu di BNI ya, di BNI yang towernya hitam itu tuh di situ. Nah, itu Towernya hitam, yang mana? yang di BNI, depannya BNI 46 kan di situ. Oh, depannya BNI 46. Oke. Nah, di situ. Terus? Kontrak habis, terus waktu itu ada teman kebetulan di Malaysia gitu kan. Nah, itu saya coba apply dan alhamdulillah keterima di sana. Ya udah saya lanjut di sana gitu Di sana itu pekerjaan proyek di Malaysia atau berangkat ke Malaysia? Jadi perusahaannya di Malaysia, tapi proyeknya di Singapura gitu. Oh, di Singapura. Jadi Pak Tata ke Singapura atau ke Malaysia? Ke Malaysia. Ke Malaysia, di Malaysia berarti ya. Di Berarti sempat Malaysia. jadi TKI juga waktu itu ya. Iya betul. Oh, tapi TKI yang kerjanya programming. Merasa keren gak sih waktu itu? Ya memang tujuannya emang mencari pengalaman Pak ya. Jadi bahasa Inggris juga, wawasan di luar tuh kayak gimana sih gitu kan. Nah itu menjadi salah satu portfolio juga untuk kedepannya lah gitu harapannya seperti itu. Berarti perusahaan luar negeri ya boleh dibilang? Perusahaan luar negeri. Malaysia. Boleh tahu nih, walaupun saat itu baru pernah 2 kali mengalami
karir ya Mm-mm. di perusahaan Indonesia, Mm. which is Balikem, dari perusahaan luar. Bedanya apa? Apa yang bisa diambil pengalaman sehingga mungkin sekarang berguna nih ketika punya perusahaan sendiri? Ya. Boleh diceritakan nggak? Mungkin bagi teman-teman yang ingin tahu kerja di perusahaan luar negeri itu seperti apa sih? Ya. Jadi di luar itu sebenarnya ya kurang lebih sama sih, cuman memang di sana itu dituntut lebih apa ya, profesional, terus secara komitmen juga karena kliennya itu Singapura ya, jadi istilahnya tuntutannya lebih besar gitu kan, Lebih tinggi lagi lebih ya? tinggi lagi. Oke. Dan dari sisi bahasa juga apa namanya, kita harus bisa berkomunikasi lah intinya kayak gitu. Bahasa apa? Bahasa Inggris ya Pak. Bukannya bahasa Java tadi? Diajar bahasa Java aja, mungkin klien perusahaan di Singapura juga ngerti gitu ya. Iya. Oke. Berapa lama sih kerja di perusahaan Malaysia dan mengerjakan proyek di Singapura itu? Ya. Ternyata setelah saya jalani di luar itu ya ada nggak betahnya juga gitu. Wah, katanya pelaut itu kan berbulan-bulan baru pulang gitu. Iya, betul. Oke, berarti jiwa korsa pelautnya kurang nih. DNA-nya tidak turun nih. Oke, berapa lama di sana? Di sana sih sekitar 1 tahun 3 bulanan lah. 1 tahun lumayan lah, 1 tahun 3 bulan. Sekarang Gen Z kan, Iya. itu paling berapa bulan udah Ya, keliangan, nyari lagi. Dan waktu itu cukup lama ya segitu ya? Atau lumayan. waktu itu dianggap sedikit kalau 1 tahun 3 bulan itu durasi kerja? Kalau untuk pengalaman di luarnya sih saya merasa ya lumayan cukup sih, karena ya sebenarnya kalau iramanya sih ya hampir sama lah gitu Hampir kan. sama ya. Nah, jadi ya pengen dekat ke keluarga walaupun waktu itu belum berkeluarga gitu ya. Ya pengen dekat aja di ini gitu, di Indonesia seperti apa gitu. Nah, selepas dari perusahaan Malaysia dengan proyeknya di Singapura itu kemana tuh? Itu nama perusahaannya Pak ya. Ah, Itu waktu itu ada di PC Solusi Teknologi di Indonesia ya, di perusahaan Indonesia, lokal. perusahaan Oke. lokal. Nah itu ada kerjaan di di Telkom sih waktu itu. Jadi saya SDP lah waktu itu, Telkom SDP. Saya terlibat di dalamnya ya sekitar 1 tahunan, 2 tahunan lah, 2 tahunan lebih lah di situ. 2 tahun di Visitek mengerjakan pekerjaan Telkom. Iya. Masih seputar Java? Masih Wah, seperti ini apa? dari dulu ya, dari mulai kecelakaan, nilai programming bagus, sampai dengan bekerja beberapa kali, balik lagi ke Indonesia setelah dari luar tetap Java. Tetap Java. Apa yang membuat Pak Tata melihat ini kok tetap Java, atau karena memang bisa cuma itu, sulit mempelajari yang lain? Karena kan bahasa pemrograman makin banyak dong ya, Betul. berkembang. Kenapa kok Java banget nih? Jadi nggak tahu ya, saya lebih nyaman di situ sih, walaupun misalnya coba-coba misalnya PHP ya bisa, sekedar bisa, tapi kayaknya kurang pas gitu hati itu. Apa? Jelek PHP maksudnya? Nih teman-teman, SAP ini. Maksudnya SAP gitu-gitu aja gitu ya? Atau gimana? Lebih strukturalnya lebih bagus lah, OP-nya itu Java itu, jadi mungkin lebih pas dengan jiwa saya. Oh gitu, OP itu Object Oriented Programming gitu. Nah. Jadi pemrograman berbasis objek. Berbasis Dan objek. lebih Java itu lebih OP dibandingin bahasa OP, pemrograman lain dan gitu ya? bagi saya kayaknya itu lebih nyaman aja gitu pakainya gitu kan, walaupun pernah nyoba Python, Ruby gitu, tapi kayaknya beda gitu ininya nyambungnya itu beda lah kayak gitu. Itu umur berapa sih waktu kembali lagi ke Indonesia bekerja di Visitek, kemudian mengerjakan proyek Telkom? Itu umur 27-an kalau nggak salah Pak. 27? 27. Tua juga ya? 27. Udah nikah tuh waktu itu? Waktu itu belum sih. Oh, belum nikah, belum berani ya? Pas mau nikah itu. Oke, singkat cerita, berapa tahun tuh kira-kira di Visitek itu? 2 tahun? Visitek 2 tahunan lebih. Setelah itu kemana? Ini kapan nih bikin perusahaannya nih? Udah penasaran nih. Kapan bikin perusahaannya? Oke, setelah dari sana kemana? Masih kerja lagi? Nah, sebenarnya waktu itu tuh saya udah coba-coba ini Pak, joinan dengan teman gitu ya di Visitek itu. Maksudnya apa joinan sebentar nih? Berarti menggunakan waktu perusahaan Bukan. untuk mengerjakan proyek sendiri yang kayak gini nih, yang nggak bener nih. Jadi waktu itu saya coba mencari partner lah gitu ya, saya untuk proyekan.
saya memutuskan untuk keluar tuh dari Visitech. Padahal waktu itu kalau misalnya saya mempertahankan, memang kan waktu itu Visitech lagi goyang tuh ya, mungkin Oke. dapat pesangon juga saya waktu itu. Cuman karena memutuskan untuk keluar duluan, ya akhirnya nggak dapat gitu kan. Jangan-jangan gara-gara Pak Tata keluar jadi goyang gitu, jadi bubar. Sekarang masih ada perusahaannya? Sekarang kayaknya udah Oh, udah nggak sih. ada. Oke, itu sempat proyek apa sih? Sempat berinisiatif apa sih dengan partner waktu kerja di tempat itu? Dalam konteks ini ya, membangun perusahaan sendiri atau membuat produk sendiri. Ngapain sih sebenarnya? Jadi sebenarnya temen sih sebagai marketingnya, saya sebagai yang mendevelopnya lah. Apa? Gitu. Bikin apa waktu itu? Saya lupa waktu itu ya, udah lama sih. Ada project ya web kayak gitu-gitulah. Oh, web ya, bikin website kayak gitu ya. Oh, website oke. kayak gitu. Nah, setelah lepas dari sana kemana? Nah, ternyata teman itu nggak fokus tuh. Jadi istilahnya saya agak merasa dikecewakan juga waktu itu kan. Tapi dia kerjanya sebagai marketing di perusahaan itu. Ada hubungannya lah. Ada hubungannya. Oh, mungkin karena sibuk juga kali ngerjain pekerjaan yang dia digaji untuk itu, bener nggak? Nggak fokus. Ya sebenarnya sih tadinya mau sama-sama berkomitmen untuk keluar gitu kan. Oke. Ternyata teman tidak keluar gitu. Saya tadi keluar juga kan. Dibohongin, lu keluar bareng-bareng, tiba-tiba udah keluar dia juga di dalam ya. Nah, gimana nasibnya waktu itu seperti apa? Ya saya Ojo belum ada itu waktu itu ya, ngojek atau gimana? ya kebetulan masih ada tabungan lah waktu itu kan. Oh, Jadi mantap udah berarti ya, tabungan. makan tabungan. Makan tabungan. Mantap, terus gimana? Ya ternyata menipis juga ya, akhirnya coba apply lagi lah waktu itu kan. Apply lagi, nah di perusahaan IT lagi sih. Perusahaan IT Indonesia, Di lokal. Indonesia. Oke. Kayak gitu. Terus Nah, dari sana itu berapa lama sih sampai Pak Tata merasa bahwa ini mungkin saatnya nih saya bikin perusahaan sendiri atau bikin produk sendiri gitu. Dari sana masih panjang nggak journey-nya? itu di sana tuh sekitar 2-3 tahunan lah. Oh, 3 di tahun. Perusahaan yang saya coba kerja lagi. Tetap tuh ya. bekerja, oke. Tetap kerja. Nah di sana sebenarnya udah mulai muncul lagi tuh keinginan untuk kayaknya, maksudnya dari sisi istilahnya prinsip saya gitu kan, istilahnya kayaknya ini perlu dicoba nih gitu kan, karena dulu kan istilahnya ya masih belum banyak tanggungan lah, jadi istilahnya ya berani-berani aja lah kayak gitu kan, seperti itu. Ya udah akhirnya coba mencari partner lagi gitu kan. Ya akhirnya ya dari situlah mulai kayak gitu. Oh gitu. Waktu itu nggak kecil dong gajinya sebagai karyawan? Nggak? Ya lumayan lah. Lumayan. Apa yang memutuskan? Hal apa? Satu hal aja misalkan yang bisa dibagi nih ke teman-teman semua. Yang membuat, oke deh, gue bikin sendiri, gue fokus. Tapi soalnya kan nggak mudah ya. Membuat startup yang kalau kita buat produk atau jualan itu belum tentu laku kan. Betul. Begitu kita, pengalaman saya nih, begitu kita project juga sama. Ada satu project gitu. Betul. Belum tentu berikutnya dapat lagi kan gitu. Iya. Hal apa yang membuat Pak Tata memutuskan bahwa oke, ini waktunya. Apa kira-kira? Jadi pertama memang waktu itu kan kebetulan secara tanggung jawab di kerjaan yang memang terakhir itu lumayan besar lah gitu ya. Oh, mengingat jadinya maksudnya. Bukan, maksudnya dari situ banyak belajar gitu Oke. kan. Nah ternyata kayaknya mungkin udah waktunya nih gitu kan. Dengan pengalaman ini ya udahlah. Ya memang mencari partner itu dari kenalan, ya nggak sengaja juga lah kayak gitu. Oke. Gitu. Pada saat itu merasa tanggung jawab besar, kemampuan juga ada mungkin gitu ya. Betul, jadi berani gitu ya. Jadi berani. Udah punya anak istri belum waktu itu? Waktu itu udah punya istri sih. Udah punya istri, anak? Anak baru satu lah. Baru satu. Istri? Istri satu juga. Wah, ada jeda nih. Ada curiga nih. Oke. Yang ingin saya tanyakan ini penting banget nih. Teman-teman yang ingin membangun startup atau ingin mulai. Kesannya kalau startup itu kan keren ya. Iya. Wah, itu perusahaan teknologi gitu ya. Kerja dimanapun gitu ya. Pakaian bebas, tidak harus seragam dan lain-lain. Pertanyaan saya gini. Bagi teman-teman yang mungkin sedang kerja gitu ya. Punya penghasilan tetap. Baik udah punya istri atau belum. Itu kan punya seseorang atau keluarga yang biasanya menjadi tanggungan. Betul. Kalau belum nikah mungkin punya orang tua nih gitu ya, punya ibu, bapak. Pak Tata waktu itu kan punya istri, punya anak. Iya. Itu kan harus ada nafkah dong setiap bulan. Iya, dapur harus ngebul dong ya. Nah,
apa yang dibilang ke istri? Izinkah? Pamitkah? Iya. Atau diusir malah? Ngapain sih pakai gini-ginian gitu? Udah kerja, udah enak. Apa kira-kira yang dikatakan Pak Tata ke istri? Iya, memang kalau istri sih sebenarnya alhamdulillah mendukung dari awal ya, maksudnya apapun yang diusahakan gitu, karena ya mungkin waktu itu belum terlalu tuntutannya belum terlalu seperti sekarang lah gitu ya. Jadi apa namanya ya oke lah selama istilahnya mencoba berusaha, karena waktu itu secara tanggungan belum terlalu besar lah gitu kan ya. Jadi masih ya kebetulan masih numpang juga di orang tua gitu kan. Jadi walaupun misalnya seini-ininya ya masih bisa dikasih makan sama orang tua deh kayak gitu. Oh gitu. Jadi kalaupun gagal gitu ya, Kayak gitu. kalaupun gajian mandek segala macam atau nggak dapat penghasilan, tetap masih tinggal sama orang tua ya. Di mana gitu. orang tua di? Di Subang. Oh Subang. Oke, berarti di sana tinggalnya istri sama anak. Tinggalnya. Oke. Terus Seperti itu. setelah itu gimana? Berproses berjalannya waktu. Berproses dan mencari partner lah gitu ya, karena memang sebenarnya sebelum terakhir itu ada 2 partner yang mencoba mengajak saya juga, cuman saya kurang klik gitu. Jadi istilahnya beda sih, istilahnya pas diajak tuh kayaknya enggak sih gitu kan. Nah yang terakhir itu ya udah saya fokus serius keluar dari kerja, saya fokus di situ gitu. Kayak gitu. Akhirnya itu tahun berapa? Itu tahun 2014. 2014 sampai sekarang. Udah berapa tahun tuh? 8 tahunan lebih lah. 8 tahun ya. 8 tahun udah melewati masa fase 3 tahun, 5 tahun biasanya. Dan sebentar lagi masuk atau melewati 10 tahun. Biasanya kan sudah stabil ya. Saya pengen tahu nih, karena banyak teman-teman yang ngakunya founders ya. Kalau kita lihat di LinkedIn, Facebook, atau Instagram, saya founders dari perusahaan teknologi. Tapi sebetulnya mereka ya belum ngapa-ngapain, belum menghasilkan uang, bahkan nggak tahu monetisasinya dari mana, mengandalkan pitch deck, pitching ke sana kemari nyari investor, apalagi sekarang kan lagi winter ya, jadi investor itu lagi nahan duit, tidak banyak bakar duit gitu ya. Nah, udah 8 tahun, Pak Tata perusahaannya udah monetisasi, sudah menghasilkan uang? Ya, alhamdulillah sih Pak. Luar biasa. Ini seru sekali nih, karena jarang sekali perusahaan nasional yang menjadi startup kemudian bisa berdiri di kakinya sendiri. Ngomong udah dapat pendanaan? Belum sih. Oh belum ya, tapi sudah bisa menghidupi sendiri. Alhamdulillah. Oke, boleh tahu nggak? Ini rahasia nih ya, bongkar dong, boleh ya? Boleh. Kira-kira dari dulu tahun 2014 mulai sampai sekarang 8 tahun ya? Iya. Itu total ya, spill dikit dong ya. Total yang sudah dihasilkan dari project atau produknya saya nggak tahu ya. Namanya apa produknya? Produknya Esteem Pak. Esteem ya, Esteem. Oke. Itu sudah berapa kira-kira? Mungkin kasarannya aja kali Pak. Kasarannya. Oke, berapa? Sekitar 30 lebih lah itu. 30 apa? Juta? 30 M lah. Wih, luar biasa sekali. Ini salah satu startup yang tidak mendapat pendanaan, kemudian sudah monetisasi. Jualnya apa jadi? Lisensi atau apa? By license Pak. Lisensi. Jadi bukan aplikasi pinjol ya? Bukan kayak gitu-gitu sekarang. Banyak sekali. Marketplace juga bukan ya? Bukan. Oke, jadi kurang lebih 35 miliar dari pertama kali sampai sekarang. Oke, luar biasa sekali. Nah, pertanyaannya adalah berikutnya, siapa sih market dari produknya ini? Marketnya sebenarnya karena memang Esteem itu dia ITSM ya, jadi software ITSM. ITSM. Jadi sebenarnya setiap perusahaan yang ada IT-nya itu pasti membutuhkan sih harusnya ya seperti itu. Jadi tidak spesifik market lah gitu, misalnya pertambangan aja atau misalnya finance aja gitu. Jadi bisa masuk ke manapun sih sebenarnya seperti itu Pak. Oh, jadi bisa masuk ke manapun asal di perusahaan itu ada IT ya? Betul, seperti itu. Nah, sampai 8 tahun dengan menghasilkan kurang lebih tadi ya di 30 miliar lebih ya selama perjalanannya, pasti dong tidak begitu launching kemudian dapat customer ya? Iya, betul. Itu produk Indonesia, kemudian pertama kali di launching, kemudian langsung rame kan jarang sekali ya, kecuali mungkin ya beruntung. Boleh cerita nggak hal yang sangat berarti banget atau sesuatu yang mungkin
paling sulit lah Ya. dialami dari mulai buat produk sampai sekarang, dan hal apa yang menjadi titik baliknya Ya. software ini diterima oleh industri atau market Indonesia? Jadi memang ketika kita membuat produk ya, kalau menurut saya yang paling susah itu adalah mendapatkan customer pertama, Pak, gitu. Nah, itu di mana customer itu dia mau menggunakan produk kita gitu kan. Oke. Seperti itu. Nah, itu perjuangan pertama itu kebetulan klien pertamanya di Serang, Pak, waktu itu. Di Serang, oke. Nah, jadi kita kesananya juga pakai ini ya, KRL ya. Jadi waktu itu kereta naik Oke. umum gitu kan. Hah? Naik umum nyampe sana, naik ojek gitu kan. Nah, itu Becek lagi ini ya. becek lagi. Jadi ya perjuangan lah, Pak. Oke, terus Gitu. Nah, dari situ ya sebenarnya biasanya kan kalau udah pecah telur tuh polanya udah dapet, ya udah mulai ini ya istilahnya bergeliat lah kayak gitu. dapat Jadi, customer berikutnya. seperti itu. Nah, itu walaupun ya istilahnya ada juga yang istilahnya sudah misalnya tidak menggunakan lagi, cuman ya alhamdulillah istilahnya ada juga yang masih sampai sekarang dan bertambah alhamdulillah seperti itu. Total karyawan berapa sekarang? Total karyawan kalau untuk programmernya itu sekitar 10 lebih lah, Pak. Oh, 10 lebih. Nah, Terus untuk yang lainnya? jadi yang Sama-sama? lainnya ada finance, ada HR kayak gitu. Nah, itu Ada sekitar berapa? Sampai 30 lebih? 30 hampir antara 20-30 20 sampai 30 totalnya ya. Nah, seperti itu. Oke, Gitu. nyari apa? Nyari S1 kah? D3 atau Nah, lulusan S3 misalkan? nah itu. Jadi karena memang startup ya, jadi secara pendanaan juga kan dari kantong sendiri gitu ya, dari project. Nah, jadi memang kita harus pintar-pintar mengatur keuangan lah kayak gitu. Jadi ya memang dari waktu itu dari SMK dulu, dari SMK dibentuk itu kan ya alhamdulillah istilahnya bisa ngikutin lah walaupun secara garis besarnya masih saya yang terlibat gitu ya untuk yang susah-susahnya kayak gitu. Lulusan SMK itu memang sudah banyak yang jago coding atau ada treatment khusus sehingga mereka bisa terpakai gitu ya di industri? Ya, itu memang rata-rata sih masih dari nol, Pak ya. Oh, dari nol ya? Nah, itu tantangannya adalah yang membentuk mereka ya sampai supaya bisa ngikutin itu mungkin butuh waktu lebih dari 3 bulanan sih gitu. Oh gitu. Dalam bentuk apa? Training atau apa? Training internal gitu kan, ya mulai terlibat ke project sedikit-sedikit. Dari situ ya yang memang ada yang survive, ada juga yang nggak survive lah kayak gitu. Itu seleksi alam gitu, Pak ya. Ya tapi ya ada juga yang survive sampai sekarang alhamdulillah gitu, itu bisa inilah. Jadi kenapa nggak ngambil S1? Karena sebetulnya mungkin sama harus di training juga atau memang S1 biasanya lebih tinggi? Juga kalau lulusan sekarang tuh masih harus di training juga sih rata-rata. Oh, jadi gitu sama ya. aja gitu ya? Sama aja ya udahlah. Saya tuh apa bedanya gitu, walaupun sekarang sih memang udah mulai ngambil yang S1 lah kayak gitu karena secara secara keuangan udah mulai stabil lah gitu walaupun belum berlebih lah seperti itu. Oke, jadi dari awal startup mulai itu dari uang sendiri, kantong sendiri gitu ya. Tidak menggunakan, belum ada investor, menggunakan pihak ketiga, minjem duit ke bank dan sebagainya? Enggak sih. Enggak ya? Kenapa? Ya itu ya bunga juga ya jadi. Oh, bunga juga riba ya? Oh, oke. Ini salah satu ya teman-teman. Jadi perusahaan disebutnya apa? Bootstrapping ya. Jadi membiayai sendiri, baik itu dari project gitu ya, atau dari kantong sendiri. Ini ngomong-ngomong kantong sendiri, itu pernah nggak sih sampai merogoh kocek yang dalam banget? Case-nya seperti apa? Aduh, saya pernah Pak, kartu kredit saya itu sampai diblokir gitu. Oh, diblokir ya? Terus bikin kartu kredit bank lain ya? Jadinya trauma gitu. Oh, jadi trauma. Oke, sampai kartu kredit diblokir karena apa? Belum bayar atau apa? Karena ya itu ada yang telat lah kayak gitu. Ada yang telat, nilainya cukup besar. Jadi makanya ya udahlah saya tuh coba ini aja dulu lah dengan cash kayak gitulah ini untuk pembayarannya. Oh gitu, jadi nyicil gitu ya? Nyicil lah. Nyicil, oke. Dan itu terjadi berapa lama nih? Sekarang masih seperti itu nggak? Masih dikit lagi lah Pak. Oh dikit lagi, cicilan yang dulu ya? Iya. Oh gitu, oke. Jadi
kalau kita bicara mengenai bootstrapping, pendanaan sendiri berarti kan dari project yang kemudian berputar lagi uangnya di operasional dan tadi dari kantong sendiri ya. Istri gimana waktu itu? Apakah pernah nggak satu titik di mana udahlah kerja lagi daripada gini? Sempat nggak ada titik itu? Nggak tahu di tahun keberapa tuh kira-kira? Atau enggak? Udahlah kita hajar di sini yang yakin kita bakal jalan, kita nanti suatu saat akan dapat gitu. Iya, isi alhamdulillah mendukung 100% Pak. Mendukung 100%. Jadi nggak ada titik itu ya? Nggak ada. Titik itu. Oke. Kalau kita lihat dari produknya yang sudah dipakai di berapa perusahaan kurang lebih? 20-an lebih lah. 20 lebih perusahaan dan itu project based sekali implementasi atau gimana? Atau mereka recurring? Dia recurring Pak, license. Recurring. Gitu. Jadi, license. Jadi ada dua ini ya, dua skema, ATS dan bayar sekali di depan gitu. Oh gitu, jadi bayar sekali di depan, kemudian ada tiap tahun mereka ditagih. Mungkin seperti software besar ya, Microsoft gitu ya, IBM, Oracle gitu ya, kayak gitu ya. Yes. Jadi recurring, jadi 20 plus perusahaan ini di-maintain, jadi tahun berikutnya tinggal tagih gitu kurang lebih. Seperti itu Pak. Oke, kalau gitu kan berarti nilai perusahaan tidak hanya, kalau saya lihat ya, dari sisi investasi atau dari sisi value perusahaan, tidak hanya revenue dari project dong ya, dari lisensi. Tapi nilai perusahaan ini kan makin lama makin gede. Iya, ada valuasi Pak. Valuasi, sudah pernah nggak dihitung? Kira-kira seperti apa sih valuasinya? Ini boleh nih, ya, supaya nanti ya saya tahu investor mungkin tertarik atau apa gitu. Silakan. Jadi terakhir itu coba-coba iseng menghitung secara fundamental gitu Pak ya. Itu keuangan berarti ya? Keuangan. Okay. Itu potensinya itu sekitar 300 eman lah. Wih, 300 eman luar biasa. Keren banget. Dan ini dihitung sendiri ya? Self valuation gitu ya? Oke, dan itu 300 miliar. Itu kan nilai yang tidak kita dapatkan langsung ke rekening ya? Betul. Tapi intinya kalau saham kita lepas 100%, nilainya seperti itu. Betul, seperti itu. Nah, apa yang dirasakan? Maksud saya adalah kalau sekarang melihat ke belakang ke 8 tahun yang lalu, apa yang Pak Tata rasakan nih sebagai founder sebuah perusahaan teknologi yang tidak hanya ngaku startup, belum menghasilkan uang, sekarang nilai valuasi dari perusahaan sendiri sudah tinggi, luar biasa, dan total revenue yang didapat selama 8 tahun ini sudah 35 miliar tadi ya. Kira-kira apa yang dirasakan ketika ngelihat 8 tahun ke belakang seorang Tata Kartadibrata gimana? Iya. Ya memang untuk mendapatkan sesuatu yang besar itu butuh kesabaran ya. Tidak instan begitu saja gitu. Dan dari awal kadang-kadang istilahnya ya ada telat gajian, cuman istilahnya ya adalah gitu istilahnya talangan-talangan ya alhamdulillah. Ya dari perjuangan itu mungkin kalau istilahnya dari Mas Tukul ya, itu adalah Tukul. Tukul. Pernah Tukul. Pernah nonton. Terus? Jadi keringat yang mengkristal gitu. Jadi itu kristalisasi keringat. Kristalisasi keringat. Luar biasa. Terus? Nah itu menjadi sesuatu yang memiliki nilai valuasi seperti itu gitu. Tinggi sekali ya. Nah ngomong-ngomong nih ya, ini jujur ya, masa lalu Pak Tata ya. Kemungkinan ada nggak sih seseorang yang merasa nyesel gue dulu nolak Tata gitu, ada nggak kira-kira? Iya, ada sih. Luar biasa, ada ternyata. Siapa itu di mana? Di mana? Agak susah di. Kenapa? Di mana? Di satu kampung atau apa? Di satu kampung. Gimana ceritanya? Ceritanya aja, nggak usah disebutkan namanya siapa. Gimana ceritanya? Mana ya? Ya mungkin agak ini private ya. Nggak private, nggak mau. Oke, nggak apa-apa. Intinya adalah pernah ditolak dulu. Pernah. Berarti begitu pulang pernah ketemu lagi? Jarang ketemu, tapi pernah ketemu dong belakangan ini pada saat sudah sukses gitu ya? Nggak pernah sih Pak. Nggak pernah. Oh gitu, nggak pernah, menghindar. Ya gitu. Gitu ya, oke. Jadi
nyesel nih itu ya, dulu nolak itu. Tapi betul pernah ditolak ya? Iya, pernah Pernah ditolak ya. yang Apakah itu yang menjadi booster juga? betul, Harus itu berhasil nih gitu ya. salah satu motivasi mendasar ya. Oh gitu, pernah ditolak Untuk motivasi membuktikan gitu. mendasar untuk wah sukses gitu ya. Nah, iya, betul. Oke, Pak Tata, kalau kita bicara mengenai dunia startup sekarang itu banyak banget kan produk-produk yang ada. Di luar sana itu software-software, karena kan Esteem termasuk software ya produknya, itu berjamuran. Tuh ya. Di mana-mana. Di Indonesia kayaknya euforia orang-orang, anak SMA, anak kuliahan gitu ya, bahkan yang sedang kerja, kayaknya ingin gitu ya, bergerak di dunia teknologi informasi atau teknologi untuk bangun startup. Kira-kira nih, ada nggak sih yang Pak Tata ingin sampaikan? Beberapa hal lah, atau mungkin tips atau trik atau advice ke mereka. Karena kan kalau kita bicara mengenai running perusahaan itu kan tidak seindah itu tadi diceritakan ya, sampai merogoh kocek paling dalam, Iya. kartu kredit diblokir dan sebagainya gitu. Iya. Tips untuk mereka gimana sih supaya mereka bisa kemudian langkahnya benar, Iya. tidak tiba-tiba oke keluar kerjaan sekarang gitu ya, begitu buat software nggak laku balik lagi kerja gitu. Ya. Apa kira-kira? Jadi memang untuk menjadi founder itu yang saya rasakan gitu ya, memang kelihatannya kayaknya enak gitu, istilahnya waktunya istilahnya tuh lebih fleksibel. Cuman fleksibelnya itu Sabtu Minggu kadang dituntut untuk ini juga gitu kan. Saking fleksibelnya, Saking fleksibelnya jadi tidak gitu. ada bedanya waktu kerja dan waktu libur ya. Nah, itu. Oh gitu. Seperti Terus itu. Mungkin tips pertama itu jangan baperan gitu. Jadi ketika istilahnya ada masalah yang memang itu salah satu yang bisa menggembleng kita sih gitu kan. Kita istilahnya dimasukkan ke dalam masalah itu memang untuk istilahnya menggembleng diri kita untuk bisa pass through gitu, seperti itu. Yakinlah istilahnya ketika kita menghadapi masalah memang bahu kita itu udah dipersiapkan untuk itu gitu kan. Terus kedua sabar gitu. Sabar. Dan yang ketiga istilahnya memang yang namanya berusaha itu tidak bisa sendiri. Jadi istilahnya memang harus mencari partner yang tepat gitu kan. Oke. Nah itu mungkin sedikit dari saya sih Pak. Oke. Nah ini saya tertarik dengan yang ketiga nih, mencari partner yang tepat. Kadang-kadang gini, sama-sama kuliah di IT, sama-sama programmer. Bikin aplikasi A yuk, bikin aplikasi B yuk dan sebagainya. Kira-kira jalan nggak seperti itu? Kalau misalnya memiliki istilahnya tuh keahlian yang sama kadang nggak jalan gitu kan. Istilahnya memang banyak hal yang harus ditangani ya. Jadi istilahnya ada kekurangan, ada kelebihan, dan itu yang memang partner itu saling melengkapi gitu. Nah disitulah ininya bisa klop, bisa jalannya itu seperti itu gitu. Pernah nggak berpartner dengan yang sama-sama nih skill Japannya jago, akhirnya mungkin berantem atau apa gitu? Kalau skill Japanya sama sih, ya dulu pernah sempat ada yang ngajak, cuman saya nggak okein gitu kan. Kenapa alasannya? Ya mungkin memang dari sisi yang lainnya, saya rasa dari sisi marketing juga harus kuat juga sih Pak. Harus kuat gitu. juga. Betul. Oke, gitu. jadi intinya kita nyari pelengkap ya. Pelengkap untuk betul. memulai, karena ketika produk jadi sama-sama programmer buat gitu ya. Kita nggak tahu ya produknya itu bisa diterima masyarakat atau tidak. Karena mungkin mindsetnya programmer ya. Betul. Oke lah, belajar sehingga prosesnya yang dibuat aplikasinya itu bagus gitu ya. Iya. Tapi kan harus ada yang jalan juga. Iya, Marketingnya betul. gitu Marketingnya. ya. Bagaimana masuk ke market dan lain-lain gitu Iya, ya. seperti itu. Oke, jadi ada 3 hal dari Pak Tata tips nih teman-teman semua. Jadi yang pertama adalah kita harus tangguh ya, jangan cepat menyerah, tough ya, karena tadi bahu itu sudah dipersiapkan untuk menghadapi masalah gitu kan. Sudah dipersiapkan untuk menghadapi masalah, yakinlah gitu. Yang kedua sabar ya. Sabar. Dan yang ketiga adalah cari partner yang tepat. Oke, Pak Tata, PT Lemurian, ngomong Lemurian itu apa sih? Terinspirasi dari seseorang, pernah dengar kayaknya. Iya. Gimana? Jadi kebetulan kan dulu tuh saya pernah waktu SMA kan kadang ikut ekskul atau apa kayak gitu kan. Jadi di ekskul itu saya belajar dan salah satu ininya tuh pendirinya waktu itu menggambar-gemborkan tentang teknologi masa lalu gitu. Teknologi masa lalu. Ya, betul. Oke.
Nah, salah satunya itu ya dulu kan ada ceritanya itu ada bangsa Atlantis, Lemurian kayak gitu kan. Nah, saya rasa kayaknya bangsa Lemurian itu azasnya adalah dia memiliki apa ya spiritual yang tinggi gitu kan dan memaklumi tapi unggul gitu seperti itu. Nah, makanya kayaknya cocok nih gitu kan seperti itu. Oke, itu aja sih. jadi ada satu bangsa yang apa? Cerdas boleh dibilang gitu ya. Cerdas. Tapi hubungan dan perguruan itu apa? Perguruan apa itu? Silat, tenaga dalam Itu atau apa? pernapasan Karate? sih, Pak. Pernapasan. Oh, pernapasan. Seperti itu. Kenapa di sana bawa-bawa lemurian itu? Apa aliran apa itu? Siapa gurunya? Mungkin bisa disapa gitu gurunya. Ya, gurunya kebetulan sekarang udah ini sih udah almarhum meninggal ya. Itu kenapa dia bawa lemurian? Apa benchmarknya ke sana atau mindsetnya ke sana? Memang istilahnya ya guru saya itu bisa dibilang ingin apa ya istilahnya itu ingin menguak gitu istilahnya tabir masa lalu itu seperti apa sih sebenarnya. Kadang kan orang berpikiran bahwa masa lalu itu primitif gitu kan, tapi kan tidak seperti itu karena kalau misalnya dilihat dari bukti-buktinya juga kayak misalnya Gunung Padang, terus piramida Giza di Mesir gitu kan, itu kalau misalnya dengan teknologi yang primitif itu kayaknya nggak mungkin gitu dengan sepresisi itu gitu kan kayak gitu. Nah itu makanya ternyata setelah dikuak itu yaitu ternyata masa lalu itu sangat maju gitu. Jadi malah sekarang ini yang primitif sebenarnya gitu kan. Kenapa bisa primitif sekarang? Ceritakan lebih detail nih. AI, big data segala macam. Mungkin lebih primitif dari sudut pandang tadi menguak lemurian dan sebagainya gimana? Karena gini Pak, memang manusia itu diciptakan sempurna ya oleh Allah gitu kan. Cuman memang ya mungkin analoginya bangsa Lemurian itu adalah kemampuannya itu seperti Superman gitu, KL. Nah itu karena memang secara energi dan otaknya juga itu 40% ke atas gitu. Itu mitos atau memang ada dulunya? Ya katanya sih ada sih Pak. Katanya ada. Oke, jadi cerdas ya seperti apa Superman gitu. Superman. Terus gimana? Jadi kan Superman itu kan bisa keluar api dari matanya. Iya, sampai darah pun keluar ya. Oke, terus apalagi kelebihan bangsa Lemurian ini? Dia memaklumi gitu. Jadi karena memang secara budaya itu udah saling memaklumi. Jadi di sana tuh tidak ada pemimpin, adanya itu istilahnya tuh dia kayak koordinator lah kayak gitu seperti itu. Nah dari situ ya udah istilahnya kan istilahnya dengan tingkat kecerdasan seperti itu ya bukan tidak mungkin istilahnya teknologinya juga tinggi gitu ya. Jadi kayak misalnya katanya sih ya istilahnya jadi anti gravitasi dan lain-lain itu tuh udah ada waktu itu. Sudah ada waktu itu. Ada. Ceritanya sudah ada waktu itu. Sudah ada. Tapi itu bangsa atau negeri? Itu bangsa Pak. Bangsa ya tanpa pemimpin seperti presiden gitu ya? Iya, tanpa pemimpin. Jadi adanya koordinator gitu ya. Oh, berarti ini ya. Organisasi Madani, Pak. Madani itu berarti apa? Flat atau gimana? Jadi sudah istilahnya itu sudah saling sudah saling tahu bahwa apa sih yang harus dilakukan gitu kan. Jadi tidak sistem perintah tapi istilahnya koordinasi aja sih. Oh, berarti kalau sekarang itu konsep untuk operasional maupun proyek itu agile kali ya. Jadi ada grup-grup kecil gitu ya, ada ops seperti itu ya. Jadi zaman dulu sudah seperti itu malah. Seperti itu. Oh gitu. Jadi nggak ada pemimpin, jadi nggak ada isu lagi ya. Harus jadi pemimpin umur berapa nggak ada masalah. Selama bagus, maka itu sah-sah saja untuk menjadi koordinator gitu. Betul. Nah, itu yang kemudian menjadi latar belakang Pak Tata menamai perusahaannya Lemurian. Berharap bahwa memang bisa sejaya itu gitu Lemurian itu kayak gitu. Oke, jadi filosofisnya seperti itu. Dan ternyata sekarang luar biasa sekali. Oke, mantap Pak Tata. Oke, saya pikir kita diskusi nih hampir 1 jam ya. Itu sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan nih teman-teman di rumah, audiens kita bisa melihat sosok founder dari perusahaan teknologi lokal loh. Indonesia kan semua? Indonesia. Nggak ada prinsipal dari luar? Tidak ada. Nggak ada uang lewat jalur belakang dari luar? Siapa? Nggak ada bos dari mana gitu ya? Pakai Bitcoin atau ini? Nggak ada?
Gitu. Jadi inspirasi buat teman-teman yang ada di rumah, audiens kita, sehingga lebih berani. Tapi dengan tahapan-tahapan yang benar ya. Yang benar. Jangan sampai nanti bunuh diri juga gitu ya. Kurang Betul. lebih ada 3 hal tadi yang saya highlight. Pertama adalah harus kuat, Harus tangguh gitu ya, Hmm. tough gitu ya. tough Karena bahu ada untuk untuk menanggung menanggung semua masalah. masalah atau Iya, beban yang memang beban. akan ada ya. Kemudian Ya, yang kedua adalah sabar, yang ketiga adalah nyari partner yang tepat nih. Dan saling mengisi, kurang lebih seperti itu. Oke, Pak Tata, terima kasih waktunya Ya. di sesi podcast kita The Founders. Mudah-mudahan sesi kita tidak hanya ketawa-ketawa ya Ya. tadi, tapi memberikan inspirasi kepada para founders lainnya yang mungkin berminat untuk membangun startup atau mungkin sudah menjalankan startup company tapi gitu-gitu aja. Ya. Oke, Pak Tata, terima Ya, kasih terima banyak. kasih banyak. Sampai ketemu di lain sesi lain. Siap.